Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas baik itu di luar maupun dalam ruangan ya. Tetap semangat pendengar, dan apabila hari ini Anda mengalami kegagalan, jangan pernah takut untuk selalu mencoba, karena kegagalan itu bukan alasan ya untuk berhenti berusaha dan mencoba lagi. Jadi jika Anda gagal hari ini, catatlah setiap kesalahan yang Anda dapat dan coba lagi esok hari dengan menghindari melakukan kesalahan yang sama. Jika gagal lagi pendengar, maka Anda bisa melakukan hal yang sama lagi ya. Semakin sering Anda gagal, artinya semakin dekat juga Anda dengan keberhasilan yang sebenarnya, di mana semakin banyak Anda belajar dan juga mengembangkan diri. Jadi tetap semangat, tetap optimis ya dengan apa yang Anda kerjakan hari ini. Masih di Halo RRI untuk hari ini, kami nantikan keluhan Anda ya, atau permasalahan yang akan Anda sampaikan di 0821 4451 1957 atau juga di 0821 3878 8786. Kini ku mengungkapkan siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu. Aku tak bisa memahami ketika malam tiba, ku rela kau berada, dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diri yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkap tanya, benarkah kini dia wanita yang ku kenal hatinya? Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Tak perlu kau memilihku, aku lelaki bukan untuk dipilih. Tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan
Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju. Kutemukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku. Kurang lebih yang seperti dia, ku harap dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua pencarian dalam hidup dan cintaku. Ternyata ku mau hanyalah dia. Ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua
cintaku ternyata ku mau hanyalah dia. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua mencarinya dalam hidup dan cintaku ternyata ku mau hanyalah dia. Pencinta wanita mencintai dia, hanyalah dia. Pondok Pesantren Wali Sanga ND terletak di Lembah Gunung Meja, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, menyimpan sejuta cerita indah tentang harmonisnya hidup berdampingan di antara dua keyakinan yang berbeda. Yang menarik dari Pondok Pesantren Wali Sanga ini adalah praktik hidup toleransi dan moderasi beragama. Jauh sebelum moderasi beragama digaungkan, Pondok Pesantren Wali Sanga ND telah menerapkan toleransi dan moderasi beragama di sana. Di pondok pesantren ini, moderasi beragama tidak diajarkan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti penuturan Siti Halimah As-Sadiah yang memimpin Yayasan Wali Sanga yang membawai Pondok Pesantren Wali Sanga. Karena selain memberikan ilmu pengetahuan, Pondok Pesantren Wali Sanga oleh pendirinya Kiai Haji Mahmud Eka, ayahanda dari Siti Halimah As-Sadiah, menginginkan para santrinya beradab dan menghargai perbedaan yang ada sebagai wujud dari Islam yang modern. Setahu saya itu bahwa pesantren ini didirikan resminya itu 1981, mulai dari keprihatinan dan dorongan seorang pastor yang saya masih ingat, dan saya waktu itu sudah SMP kelas 1, jadi saya banyak mengingat. Tapi Bapak sering bicara, andaikan satu anak dia pulang, dia mewartakan bahwa kenapa sih harus ada perbedaan, harus ada macam-macam di luar sana hanya karena perbedaan. Kalau satu anak saja dia pulang ke kampung dengan mewartakan bahwa kami di pesantren saja hidup dengan banyak suster yang keluar masuk, banyak para SWD suster yang keluar masuk, kami sudah terbiasa. Kalau satu anak saja dia bisa mewartakan ini di kampungnya, itu luar biasa indahnya. Toleransi dan moderasi beragama begitu kuat terasa di Wali Sanga. Hal itu terbukti dengan keberadaan frater atau calon imam Katolik yang ada di sana, tinggal dan membantu menjadi tenaga pengajar di Pondok Pesantren Wali Sanga. Frater Evans, seorang frater SWD yang saat ini bertugas di sana, menuturkan ketika dirinya mendapat informasi untuk ditugaskan di Pondok Pesantren Wali Sanga ND, ada sebuah kekhawatiran pada dirinya. Apakah dirinya diterima dan dapat membaur?
Namun kekhawatirannya itu tertepis dengan kehangatan sambutan yang diterimanya oleh seluruh penghuni Pondok Pesantren Wali Sanga ND. Pertama kali saya mendengar bahwa saya mendapat penempatan di sini, saya tidak tahu harus buat apa. Karena baru pertama kali hidup bersama dengan sesama kita yang beragama lain. Lalu saya tidak tahu mau buat apa di sana. Langkah pertama yang saya buat adalah tanya teman-teman yang sudah pernah bertugas di sini. Dan mereka bilang, di sana itu orang baik semua. Kesana saja, jangan terlalu tanya banyak. Engkau alami di sana nanti. Dan saya bilang, oke, baik. Apapun yang terjadi di sana saya akan alami, membaur dengan mereka di sana. Salah satu santri senior di Pondok Pesantren Wali Sanga, Ginanjar, menuturkan bahwa ketika awal masuk pesantren, dirinya cukup canggung berinteraksi dengan para frater tersebut. Namun akhirnya komunikasi mereka semakin intens sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk bersama. Awal kenal dengan para frater, mungkin rasa canggung untuk ngobrol, untuk cerita, untuk sharing. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kedekatan, karena tiap hari interaksi, dan tiap hari dalam kegiatan, jadi akhirnya berbaur seperti biasa, seperti sahabat. Frater Evans menuturkan bahwa sampai saat ini dirinya menjadi salah satu pengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk tingkat Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dirinya juga ditugaskan menjadi pendamping para santri di asrama untuk membangunkan para santri tersebut agar menunaikan sholat dan juga mendampingi ketika para santri menjalankan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sungguh satu pengalaman yang tidak mungkin terlupakan dan menjadi contoh bagaimana menghargai perbedaan di antara sesama umat beragama di Indonesia ini. Dan apa yang saya alami di sini benar-benar luar biasa sekali. Awal saya datang diterima dengan baik, lalu dicintai juga oleh anak-anak di sini. Kalau sebelum-sebelumnya ada beberapa yang agama Katolik yang mengabdi sebagai pengajar di sini, ada beberapa orang, tetapi kali ini saya sendiri menjadi orang Katolik di sini. Dan saya merasa bahagia sekali karena sekarang saya masih berharap bahwa sekarang kami waktu sebelum-sebelumnya itu 1,5 tahun di sini. 1,5 tahun, tapi sekarang formasinya diperpendek lagi, jadi kami sekarang 1 tahun saja di sini. Jadi setiap tahun itu selalu ada frater yang datang untuk pindah ke sini untuk mengajar di sini. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris dan guru seni budaya untuk SMP, guru bahasa Inggris SMP SMA. Lalu untuk semua kegiatan yang ada di sini, awalnya rasa berat karena capek sekali. Saya tidak pernah sesibuk ini sebelum-sebelum. Tapi ketika saya diberikan tugas seperti ini, itu saya rasa bahwa saya dilatih untuk bertanggung jawab. Saya rasa bahwa agama ini bukan menjadi sesuatu yang pemisah, menjadi suatu pemisah bagi umat manusia untuk adanya pembedaan di antara agama-agama yang lain. Tapi di situ membentuk kita untuk saling bekerja sama, bahwa dalam agama-agama yang berbeda itu ada Bhinneka Tunggal Ikanya di dalamnya. Pendengar, menjadi Indonesia adalah bagaimana kita menerima perbedaan suku, bahasa, warna kulit, agama, juga ras. Karena menjadi Indonesia adalah memaknai perbedaan sebagai suatu kekuatan untuk maju. Semoga inspirasi bertoleransi dari Lembah Gunung Meja ini membius ke seluruh negeri, sehingga moderasi beragama menjadi tiang kokoh pemersatu bangsa. Dari ND Kota Rahim Pancasila, saya Lidi Badin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Rinai hujan basahi aku, temani sepi
Pendengar Pro 1 dimanapun berada, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir kebersamaan kita di Halo RRI. Dan juga sekaligus ya, saya Joanna undur pamit dari ruang dengar Anda di Florata pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sukses selalu. Walau aku jauh, namun